A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-24. Selamat mendengarkan. Ketika itu, embun pagi yang sedikit tebal di atas langit Demak Bintoro terlihat melayang-layang terhembus angin. Mas Karepet maupun Raden Joko Pamungkas sudah kembali ke satuan prajuritnya masing-masing. Sementara itu, nun jauh di sana di sebuah lembah di lereng bukit yang terpencil, seorang yang masih belum terlalu tua sedang berloncatan di antara batu-batu kali dan dilanjutkan naik turun tebing dengan ringan. Kemudian sesampainya di halaman gubuk kecil, ia pun meloncat di atas patok-patok kayu sambil menggerak-gerakkan kaki dan tangannya, memperagakan gerakan-gerakan tertentu. Setelah dirasakan sudah cukup, ia pun berloncatan beberapa kali ke udara dan kedua kakinya telah mendarat di tanah dengan ringannya. Luar biasa, Pangeran. Ternyata kemampuan ilmu Pangeran sudah berkembang dengan cepat, berkata Kiai Carangampel yang ditemani oleh salah seorang pututnya bernama Putut Jaluwiso. Terima kasih, ini semua berkat bimbingan Kiai juga, jawab Pangeran tersebut. Bukan begitu, Pangeran. Kalau di dalam jiwa Pangeran tidak mempunyai keyakinan serta semangat, maka itu semua tidak akan seperti yang dicapai Pangeran sekarang ini. Baiklah, Kiai, apalagi yang selanjutnya aku lakukan? Bertanya Pangeran itu. Kemudian Pangeran itu mendapat penjelasan dari Kiai Carangampel. Segalanya terserah kepada Kiai, berkata Pangeran itu. Aku hanya akan melaksanakan sebagaimana Kiai kehendaki. Pangeran adalah terah Raja Majapahit. Karena itu, maka Pangeran pun berhak membangkitkan kejayaan Majapahit. Memang tidak semua orang kuat memikul beban itu, namun pusaka yang masih belum berada di tangan kita adalah pertanda wahyu. Pangeran itu mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa yang sebenarnya akan mengemudikan semua gerakan adalah Kiai Carangampel. Namun ia sama sekali tidak merasa kecil dan keberatan untuk sekedar menjadi alat. Demikianlah, maka Kiai Carangampel untuk beberapa hari memang berada di pondok kecil itu bersama Putut Jaluwiso. Dengan tekun dan bersungguh-sungguh, keduanya berusaha untuk meningkatkan ilmu Pangeran tersebut, yang sudah dipelajari dari kitab yang ditinggalkan oleh Kiai Carangampel. Lalu mendapat penjelasan serta tuntunan untuk mengembangkan dari Kiai tersebut. Pangeran harus memiliki tingkat ilmu yang linueh. Maka dengan demikian kita bertiga akan dengan mudah mengambil mahkota yang tersimpan di gedung pembendaraan. Kemudian setelah memiliki semua benda pusaka kita butuhkan, maka semuanya rencana akan dapat kita lakukan. Pangeran itu kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang yang penting baginya adalah menyempurnakan ilmunya. Baru rencana-rencana itu akan dipelajarinya dan dilaksanakannya. Dengan demikian, maka dari hari ke hari, Kiai Carangampel telah memberikan latihan-latihan yang berat. Dan pada suatu saat, Kiai Carangampel telah membuka satu kemungkinan pengembangan satu jenis ilmu. Sementara di saat lain, pangeran tersebut harus mulai dengan tata gerak yang baru untuk melengkapi ilmu yang telah dipelajarinya. Waktu yang ada telah dipergunakan oleh pangeran itu dengan sebaik-baiknya. Ia mengerti bahwa Kiai Carangampel tidak akan terlalu lama berada di pondok yang terpencil ini. Oleh karena itu, maka ia pun memanfaatkan waktu yang tersedia dengan latihan-latihan yang berat, agar jika Kiai Carangampel meninggalkannya, maka ia sudah mempunyai bahan yang cukup banyak untuk dipelajarinya.
Sementara itu, di Kesultanan Demak Bintoro sedang ada Pasuanan Agung yang dihadiri para adipati yang mengakui kedaulatan benak Demak Bintoro. Di antara para adipati itu termasuk dari Brangwetan. Setelah satu persatu para adipati mengaturkan kewajibannya, namun pada waktu itu Kanjeng Sultan Trenggana tidak melihat kehadiran Adipati Panarukan Tunggul Wulung. Kemudian Kanjeng Sultan Trenggana pun berkata, "Kakang Patih Wonosalam." "Ngestu akan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Patih Wonosalam. "Aku tidak melihat kehadiran Adimas Tunggul Wulung dalam Pasuanan Agung ini dan sudah beberapa kali. Apakah Kakang Patih mengetahui alasannya?" "Mohon maaf Kanjeng Sultan, hamba sendiri juga kurang mengerti alasan Adipati Panarukan tidak menghampiri Pasuanan ini." Setelah mendengar jawaban dari Patih Wonosalam, Kanjeng Sultan termenung sejenak sambil menarik napas dalam-dalam. Namun tidak lama kemudian, Kanjeng Sultan Trenggana pun berkata, "Baiklah Kakang Patih." Lalu Kanjeng Sultan berkata kepada Tumenggung Probosemi, "Tumenggung Probosemi, ngestu kanun dawuh Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Probosemi. "Ingsun utus kau untuk ke Panarukan dan tanyakan kepada Dimas Tunggul Wulung, kenapa sudah 4 pertemuan ia tidak menghadirinya?" "Ngestu akan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Probosemi. Demikianlah sedikit gambaran dalam percakapan Pasuanan Agung tersebut. Pada saat itu para telik sandi dari Brangwetan yang berada di Demak Bintoro mendengar juga bahwa Tumenggung Probosemi akan berangkat ke Kadipaten Panarukan. Maka beberapa telik sandi tersebut telah berangkat mendelai ke Panarukan. Sedangkan di Kadipaten Panarukan pada saat itu telah terlihat 2 orang perempuan sedang berlatih kanuragan di sebuah padepokan. Keduanya dengan lincahnya dan tangkasnya saling memperlihatkan kemampuannya. Seorang perempuan yang bernama Ulangati sedang mengangkat salah satu tangannya ke atas, sedangkan satu tangannya lagi berada di perut. Saat kemudian tangan yang di atas diayunkan ke sebuah pohon yang cukup besar sambil menghentakkan kakinya. Tiba-tiba selaras cahaya meluncur menghantam pohon tersebut. Luar biasa, hantaman itu telah menghentarkan pohon sehingga ranting-ranting maupun daun-daun yang sudah menguning banyak yang berguguran. Tiba-tiba seseorang yang berada tidak jauh dari Ulangati sedang bertepuk tangan. Pak, 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 pak. "Hebat Kakang Mbok Ayu Ulangati, ilmumu sudah maju pesat," berkata Wulandari. "Ah, Nimas Wulandari, jangan menghina Kakang Mbok," jawab Wulandari. "Sekarang gantian Nimas Wulandari. Baik Kakang Mbok Wulandari, namun jangan tertawakan dengan kebodohanku." Dan saat kemudian Wulandari pun memperagakan gerakan yang sama dengan Wulandari. Dari ayunan tangan Wulandari pun memancar cahaya menghantam pohon yang tidak jauh dari pohon pertama. Ternyata pohon yang terhantam Wulandari hampir roboh. Sehingga Wulandari itu terkejut melihat kemajuan ilmu Wulandari. "Luar biasa nih Mas Wulandari, ternyata ilmu tidak kalah dariku." "Ah, Kakang Mbok ini ngece," jawab Wulandari sambil tersenyum malu. Namun di saat keduanya sedang berlatih, tiba-tiba terdengar seorang tertawa yang berkepanjangan. Kemudian orang yang belum diketahui maksudnya itu berkata, "Kalian terlalu sombong dengan ilmumu Nisana." Wulandari maupun Wulandari terkejut sebab kedua perempuan itu tidak tahu bahwa di tempat mereka berlatih
telah kedatangan seseorang. "Siapa kau Kisana? Silakan menampakkan diri," bertanya Wulandari. Setelah Wulandari bertanya, orang yang belum diketahui maksudnya itu tiba-tiba dengan beberapa kali loncatan, ia sudah berada di hadapan kedua perempuan itu. Orang yang baru datang itu ternyata berbadan tinggi dan berbau kekar, sedangkan sebagian wajahnya tertutup oleh kain dengan motif lurik. "Apa maksud perkataan Kisana kepada kami?" bertanya Wulandari. "Kalian terlalu bangga dan sombong dengan kemampuan kalian. Kalian belum tahu bahwa dunia ini luas, sedang kalian hanya berkungkung di tempat ini saja. Kalau memang kami menguasai ilmu yang diturunkan oleh guru kami, memangnya aku mengganggu Kisana?" Kembali orang itu tertawa berkepanjangan. Dan saat kemudian ia berkata, "Sebenarnya aku mengagumi kemampuan kalian, namun kalian terlalu bangga dan tidak memperhitungkan kehati-hatian serta kewaspadaan. Sudahlah Kisana, jangan banyak bicara. Kau bukan guru kami. Apa yang aku dan saudara perguruanku ini lakukan adalah perintah guru. Tetapi kalau Kisana masih banyak bicara, maka kami akan menutup mulut ilmu itu." "Kalau memang kalian mampu menutup mulutku, silahkan lakukan," berkata orang itu. Ternyata Wulandari yang tidak mampu menahan kesabarannya. Ia langsung menyerang orang yang berperawakan tinggi dan berbau pekat itu. Namun orang itu sudah siap menghadapinya. Dengan tangkasnya, orang itu selalu berhasil menghindari serangan-serangan Wulandari. Bahkan kemudian orang itu pun mendapat kesempatan untuk membalas dengan serangan Wulandari dengan serangan pula. Demikianlah, maka di halaman padepokan itu pun segera terjadi pertempuran yang semakin sengit. Kedua orang yang memiliki kemampuan yang tinggi melampaui ilmu kebanyakan. Wulandari yang tidak terlalu jauh dari area pertempuran itu memperhatikan pertempuran tersebut dengan seksama. Wajah Wulandari menjadi tegang, sementara jantungnya menjadi berdebar-debar. Untuk beberapa saat menurutnya, saudara seperguruannya masih mampu mengimbangi kemampuan orang itu. Kadang-kadang orang yang baru datang itu terkejut mendapat serangan Wulandari yang tiba-tiba tidak diperhitungkannya itu. Wulandari melihat justru saudara seperguruannya berhasil mendesak lawannya. Namun, kemudian orang yang baru datang itulah yang telah mendorong Wulandari beberapa langkah ke belakang. Namun nampaknya Wulandari saat itu masih berusaha untuk menghindari benturan-benturan langsung. Meskipun kadang-kadang ia harus menangkis serangan-serangan lawannya, tetapi Wulandari selalu berusaha untuk membentur tenaga lawannya menyamping. "Apakah orang ini memang sedang memperankan Kakang Mbok Wulandari?" bertanya Wulandari kepada diri sendiri. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Desak-mendesak dan dorong-mendorong, dan ternyata Wulandari telah berjuang sekuat tenaganya agar ia tidak segera jatuh tanpa dapat berbuat sesuatu lagi untuk menghadapi orang yang baru datang tersebut. Pertempuran di halaman padepokan itu pun semakin lama semakin mengembang, sehingga keduanya bertempur berpindah-pindah tempat. Kadang-kadang salah seorang dari mereka yang tersedak telah meloncat jauh-jauh, kemudian dengan serta-merta ia telah meloncat menyerang dengan cepatnya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Serangan dibalas dengan serangan, bahkan benturan-benturan pun menjadi sering. Meskipun Wulandari masih berusaha untuk tetap menghindari dari benturan-benturan yang langsung, semakin cepat pertempuran itu, maka keduanya menjadi semakin garang. Kelengahan-kelengahan mulai terjadi, sehingga serangan-serangan pun mulai menyentuh tubuh lawan. Wulandari yang selalu mengikuti pertempuran itu menjadi heran, karena kemampuan yang diperagakan oleh
lawan Wulandari hampir sama dengan yang pernah mereka pelajari. Kemudian Wulandari pun berkata dalam hatinya, siapakah sebenarnya orang ini? Dan waktu pun berjalan dengan cepatnya, malam pun semakin dingin. Kedua orang itu masih bertempur dengan siknya. Sedang Wulandari memperhatikan dengan seksama dan jelinya. Demikianlah episode 24 serial Maskarepet. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe dan berkomentar, terima kasih. Sampai jumpa.